acara kita. Saya mau minta fatwa kepada kiai kita, Ketua PBNU Bapak Said Akil. Tapi sebelumnya saya kasih kesempatan dulu dua perwakilan mahasiswa di sini, satu dari Unpad, satu dari Unpar. Unpar dulu deh, Unpar. Unpar itu di ALC yang terkenal namanya Denny Kailimang, Oce Kaligis, Rudi Lonto. Jagoan semua tuh tiga-tiga. Ya, terima kasih kesempatannya. Lebih jago lagi. Om Garni, saya Ruben dari Unpar, Fakultas Hukum Unpar. Yang ingin sebenarnya dari apa yang telah didiskusikan oleh bapak-bapak tadi di depan, sudah terlihat jelas lah di sini gambaran antara pro atau kontra hukuman mati di sini. Cuman ada beberapa pertanyaan yang mungkin ini sifatnya refleksi ya. Kalau udah bagi saya, apakah dengan kita mengambil langkah meniadakan hukuman mati di sini, lantas kita bisa menjamin secara efektif bahwa tindak pidana itu akan berkurang? Karena di sini yang saya lihat, saya mungkin setuju akan statement yang menyatakan bahwa ada tindak pidana saja, tindak pidana saja, angka kriminalitas saja masih tetap bertambah, apalagi dengan ditiadakannya hukuman mati gitu. Dengan adanya hukuman mati aja tindak kriminalitas bertambah. Karena di sini yang saya soroti ialah sebenarnya ancaman hukuman pidana mati di sini seharusnya digunakan sebagai instrumen yang tepat, di mana tidak serta-merta kita hanya menilai dari sisi melanggar hak asasi manusia, melainkan juga harus kita lihat sebagai dampak stimulasi bagi masyarakat secara keseluruhan gitu. Itu yang saya ingin soroti. Saya rasa kok gak adil ya, mayoritasnya mahasiswi. Harus ya mahasiswa juga bicara. Saya mau dengar mahasiswinya satu. Terima kasih Pak. Saya Marsha dari Fakultas Hukum Unpar. Kalau saya sendiri, saya kontra dengan hukuman mati. Karena menurut saya, secara dilihat dari segi teologis, bahwa yang berhak untuk mengakhiri hidup manusia itu adalah Tuhan. Dari segi yuridis, hukuman mati itu masih tercantum dalam undang-undang di negara kita sendiri. Jadi menurut saya seperti itu, saya masih pro terhadap hukuman mati. Baik, sekarang Unpad. Ya maksud saya pro dengan Anti hukuman mati. Oke. Unpad. Oke, nama saya Rudolfo Sinambela, saya dari BEM Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Mungkin pendapat hukum telah banyak kita dengar di forum ini. Cuma saya berbicara sebagai nurani saya sebagai mahasiswa. Kalau kita bicara masalah narkotika dan bagaimana pemidanaannya, saya kira kami sepakat kalau memang pidana mati itu tetap ditegakkan. Karena apa? Kalau kita berbicara dan kita berkutat pada kalau kita berbicara dan kita berkutat pada hak 1-2 orang yang kita permasalahkan pada hari-hari ini, bagaimana dengan generasi muda yang lain yang seangkatan dengan saya yang nanti mungkin di hari-hari yang akan datang membangun bangsa ini jadi lebih baik gitu. Dan itu jadi pertanyaan serius bagi kami semua. Dan saya sepakat untuk kata-kata Bang anggota Dewan yang terhormat, Bang Yani, kalau memang dengan hukuman mati saja efek jerahnya nggak terlihat, apalagi dengan hukuman dengan yang lain gitu loh. Apalagi kalau tidak ada. Iya, apalagi kalau tidak ada gitu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Baik, supaya adil, mahasiswinya saya kasih satu. Saya Pradita dari BEM Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Mungkin menyambung dengan rekan saya juga pro dengan hukuman mati. Karena bagi saya generasi muda, saya ingin memajukan bangsa, dan saya rasa dengan adanya hukuman mati itu akan menegakkan hukum kita. Karena kalau tidak ada hukuman mati, ya efek jerahnya juga mungkin sulit. Karena ya ini akan menjadi surga narkoba, dan hal itu akan merugikan generasi muda. Mungkin sekian Pak. Baik, sekarang fatwa dari kiai kita, Ketua PBNU. Terima kasih.
Pertama, Bapak-Bapak yang saya hormati, terutama Bang Karni, yang akan saya sampaikan bukan pendapat saya, tapi semata-mata apa yang saya pahami dari Al-Quran, dari hukum Islam itu sendiri. Saya tidak menambah dan tidak mengurangi. Apalah artinya saya kalau berpendapat tentang yang berkaitan dengan hukum, tentang nyawa manusia, hidup atau mati. Apalah artinya kita semua ini kalau bicara tentang itu. Tapi semata-mata apa yang ada dalam Al-Quran. Itu pertama. Yang kedua, Al-Quran yang 114 surat itu hanya 5% bicara hukum. Yang ayat muhkamah namanya. Baku, mutlak. Tidak bisa diinterpretasi macam-macam. Ya, tidak bisa diberi tafsir yang lain. Termasuk ayat hukum mati itu. Begini, Al-Quran menegaskan bahwa seorang pelaku kejahatan yang bisa merusak tatanan kehidupan di atas bumi itu harus dihukum mati. Nah, dalam hal ini Al-Quran menegaskan innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasada, yang melakukan kerusakan di atas muka bumi ini, ayyuqattalu, dibunuh, ayyusallabu atau disalib, au tuqata aydihim warjuluhum min khilaf, dipotong dua tangan dua kakinya, au yunfa minal ard, atau dibuang dari muka bumi. Ini termasuk produsen narkoba atau apa, ya heroin atau pengedarnya, tapi yang betul-betul agennya lah. Kedua, koruptor yang sampai bisa menghancurkan ekonomi negara. Kemudian teroris. Dan keempat, pembunuh yang berencana. Itu termasuk yang merusak tatanan hidup. Jadi dalam hal ini Imam Ghazali membagi 4 grade pelaku kejahatan. Pertama, bahasa Arabnya maaf, asin, yang menjadi korban, terbawa lingkungan, terbawa teman, terbawa pergaulan, itu cukup dinasihatin. Kedua, murtakib, sering melakukan, pelaku, ini mulai ada tahanan penjara atau apa. Yang ketiga, fasik, rusak, bejat, lebih keras lagi. Yang keempat, syirir, penjahat yang tidak mungkin bisa diperbaiki. Jadi kalau sudah jelas punya membuat pabrik yang memproduksi narkoba, jelas niatnya mau apa sih? Apa niatnya itu? Merusak kehidupan manusia ini. Ya, itu yang harus dibunuh menurut tafsiran Imam Ghazali. Oleh karena itu, fatwa Nahdlatul Ulama Munas kemarin termasuk kepada koruptor yang korupsinya berjumlah triliunan atau ratusan miliar, yang merusak, menggoncangkan ekonomi bangsa, harus dihukum mati. Nah, begitu pula narkoba atau teroris dan seterusnya. Dalam hal ini sebenarnya hukum Islam masih sangat longgar. Sebenarnya masalah privat, pembunuh, kalau keluarganya maafkan, bisa dicabut hukuman matinya. Kalau keluarganya maafkan. Yang kedua, belakangan ada ulama namanya Imam Syatibi dari Andalus, Spanyol. Beliau mempunyai teori namanya maqasidus syariah. Tujuan target syariat Islam. Gimana isinya? Kalau pelaku kejahatan, misalkan pelaku kejahatan ada 10 orang. Kemudian 1 dihukum mati, yang 9 sudah kapok, sudah merasa, sudah jera. Bagi yang 9, cukup 1 saja. Yang 9 dilepas dari hukum mati. Kalau 1 saja sudah bisa menjadikan jera yang lain. Ini namanya maqasidus syariah. Itu memang belakangan tuh ulama yang mendapat begitu belakangan. Kalau ulama-ulama dulu tidak, 10 pelaku kejahatan yang lagi hukum mati, 10 semua dihukum mati. Tapi Imam Syatibi belakangan abad ke-9 atau abad ke-10 itu, kalau 1 dihukum mati, yang 9 sudah jera, cukup 1 saja. Itu jadi sebenarnya Islam juga sangat longgar. Apa yang terjadi di Saudi Arabia itu saya sering katakan terlalu sembrono ketika menjatuhkan hukuman mati pada TKW atau TKI kita, karena tidak ada advokat, tidak ada pembelaan di sana, dan tidak tahu apa sebabnya dia membunuh majikannya misalkan, tidak pernah diungkap mengapa dia, apakah terpaksa atau kan mau diperkosa, semata-mata membunuh kemudian langsung dihukum mati. Itu pun saya kritik hukuman mati yang ada di Saudi. Jadi sebenarnya hukuman mati itu, itulah Islam, itulah Al-Quran yang Allah lebih tahu kemaslahatan kehidupan manusia. Inna lakum fil qisas hayatun ya ulil albab. Bahwa menerapkan hukum kisos itu memberi kehidupan kepada yang lain. Apalah artinya memberi hukuman mati pada 2, 3, 10 orang demi kehidupan satu bangsa ini.
Maka saya terus terang saya kecewa Pak Ruhut ketika Presiden beri gerasi. Walaupun saya tahu itu haknya Presiden. Hak gerasi itu mutlak ya. Tapi saya kecewa, kaget juga Presiden memberi gerasi kepada dua gembong narkoba itu. Terima kasih. Baik. Jadi Pak Kiai, Pak Amir Samsudin kan tadi tegas Pak. Hukuman mati, gerasi seumur hidup. Seumur hidup itu juga Pak efek jerah Pak. Bayangkan di penjara, akhirnya mati. Kalau saya, lebih baik dihukum mati Pak. Wah itu berat itu Pak seumur hidup. Terima kasih Pak Kiai. Baik, saya beri yang pertama sama advokat Bandung dulu. Bandung dulu. Selamat malam semuanya, saya advokat dari Bandung. Pak Karni, ketentuan tentang hak asasi manusia dalam konstitusi kita itu diatur dari pasal 28A sampai dengan pasal 28I. Dan pasal 28J adalah ayat penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi. Jadi Pak Karni, berdasarkan sistematis interpretasi, saya kira pasal 28I itu harus tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditentukan di dalam pasal 28J. Selaras dengan ini Pak Karni, kita juga bisa melihat misalnya dalam pasal 6 ayat 2 ICCPR. Di situ dengan jelas disebutkan the most serious crime in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime. Jadi pada saat kejahatan itu dilakukan, dan apabila kejahatan itu dipandang sebagai suatu kejahatan yang the most serious crime, seperti narkoba, kejahatan narkoba, ataupun terorisme, ataupun korupsi, saya kira hak hidup ini tidak lagi bersifat mutlak. Karena ada pembatasannya. Demikian dari saya Pak Karni, terima kasih. Mungkin yang lain bisa. Baik, Anda. Tambahkan. Ya. Assalamualaikum, saya Ahmad Ridwan, advokat Bandung. Pada dasarnya saya ingin sedikit mempertanyakan nih, tema acara sesuai undangan resmi kan pro kontra hukuman mati. Tapi dari awal kita sudah dikagetkan oleh berita-berita yang disampaikan oleh Bang Hendri Yosodiningrat yang sangat saya hormati. Ini malam ini kita hanya terfokus kepada narkoba gitu. Padahal extraordinary